Games 2023 buat Indonesia dalam final yang ke-8 dengan raihan 2 kali emas. Dewangga, panjang berbahaya, sudah langsung. Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn naik pitam karena timnas Thailand U22 dipermalukan dengan skor telak oleh timnas Indonesia U22 di final SEA Games 2023. Bahkan, Maha Vajiralongkorn akan memanggil semua pemain gajah perang muda karena telah mengecewakan masyarakat Thailand. Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengaku keheranan sebab timnas Thailand bisa hancur lebur di tangan Indonesia. Padahal, laga final SEA Games 2023 itu sempat berakhir imbang di babak reguler. Hai bro, jumpa lagi bersama Gibos. Raja Maha Vajiralongkorn merupakan putra mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit. Vajiralongkorn diangkat menjadi Raja Thailand sejak Oktober 2016 dan resmi dinisbatkan pada 2019. Vajiralongkorn atau Raja Rama X lahir pada 28 Juli 1952 di Ampon Sathan Residential Hall, Bangkok, Thailand. Ketika Vajiralongkorn berusia 1 tahun, dia diberi nama biara Vajiralongkorn oleh Patriark tertinggi Thailand ke-13. Mengutip dari Royal Central Co. UK, nama tersebut berasal dari Vajrayana, nama Raja Mongkut ketika ia menjabat sebagai biksu, dan Alongkorn dari nama Raja Chulalongkorn Rama V. Pada usia ke-20 Vajiralongkorn dinobatkan sebagai putra mahkota yang ketiga dari dinasti Chakri di Anantasamahong, Tronehall. Ia kemudian naik tahta setelah Raja Bhumibol Adulyadej mangkat karena sakit pada 13 Oktober 2016. Mengutip bangkokpost.com, Raja memulai pendidikannya pada usia 4 tahun di Sekolah Citralada di Istana Dusit. Ia kemudian melanjutkan studinya di Kingsmead School di Sussex, Inggris, lalu pindah ke Sekolah Millfield School di Somerset hingga lulus pada Juli 1970. Selama bersekolah ini, putra mahkota Maha Vajiralongkorn dikenal dengan panggilan Vemahidol. Pada 1972 Vajiralongkorn mendaftar di Royal Military College, Dundron, di Canberra, Australia, yang sebelumnya sudah mengikuti kursus pelatihan militer di King's School di kota Sydney. Di sana, dia dipuji karena mempunyai kemampuan yang baik di bidang akademik dan olahraga. Pada 1976, dia lulus dengan pangkat pembantu letnan 1 dan program studi militer. Pada tahun berikutnya, Maha Vajiralongkorn melanjutkan pendidikannya di Thailand dan bergabung sebagai pasukan angkatan darat. Seperti dijelaskan dari pithong.org, Maha Vajiralongkorn bergabung dengan militer pada 9 Januari 1975. Sebagai seorang perwira di Departemen Intelijen Angkatan Darat Kerajaan Thailand. Kemudian pada 6 Oktober 1978 ia diangkat sebagai Wakil Komandan Batalion Pengawal Raja dari Resimen Infanteri Pertama, yang selanjutnya dipromosikan menjadi Komandan Batalion pada 28 November 1980. Karir Maha Vajiralongkorn di bidang militer sangat moncer. Hal ini terlihat saat menjabat Komandan Resimen Pengawal Kerajaan, lalu Komandan Satuan Pengawal Kerajaan, hingga menjadi Panglima Komando Pengawal Kerajaan. Di militer Thailand, Maha Vajiralongkorn juga diketahui melatih pasukan Angkatan Udara Kerajaan Thailand, khususnya pilot tempur. Pasalnya, ia memiliki kemampuan di bidang penerbangan, seperti memperbaiki pesawat tempur, menjadi pilot helikopter yang andal, hingga mendapat izin menerbangkan pesawat tempur F-16 dan pesawat Boeing 737 seri 400. Di bidang sosial, putra mahkota Maha Vajiralongkorn dikenal dermawan oleh rakyatnya. Sebagai buktinya, pada 1977 dia mendirikan sebuah rumah sakit di daerah terpencil berskala internasional. Tak hanya itu, ia juga menjadi advokat untuk pendidikan dan menyumbangkan jumlah yang signifikan setiap tahun untuk beasiswa bagi mahasiswa Universitas Raja Ampat.
Maha Vajiralongkorn juga berkontribusi kepada pertanian Thailand dengan membangun klinik agrikultur bergerak yang bertujuan melakukan efisiensi produksi dan pengembangan teknologi pertanian. Maha Vajiralongkorn telah mengabdi sebagai putra mahkota selama 44 tahun. Selama bertugas dan memimpin upacara kerajaan, ia menggambarkan dirinya sebagai utusan Raja Bhumibol. Menukil Reuters.com, Maha Vajiralongkorn terdaftar sebagai raja terkaya di dunia berdasarkan Business Insider pada 2018. Vajiralongkorn diperkirakan memiliki harta pribadi sejumlah 30 miliar dolar hingga menempatkannya di antara penguasa individu terkaya di dunia. Bersama dengan Persebaya Surabaya dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Yang bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ketika kemudian tadi penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk. Tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang ini kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera yang ada di belakang Coach